Ya, amin. Amin. Terima kasih ya, puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudara. Menikmati tadi beberapa saudara bersekutu lebih dahulu mengenai persiapan untuk ministry firman besok. Memang kita memasuki serial baru di mana berbicara mengenai persiapan mempelai perempuan. Ini tentunya berkaitan dengan 8 berita sebelumnya, di mana kita melihat bahwa hari ini kita adalah kelanjutan kisah para rasul. Kita adalah kelanjutan korporat dari Kristus. Tetapi kelanjutan itu ada akhirnya, yang mana itu menjadi sasarannya. Lalu apa sasaran dari kelanjutan kisah para rasul? Adalah mempelai perempuan. Mengapa demikian? Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kekasih. Karena itu di awal berita yang pertama ini, kita perlu pertama-tama menekankan mengenai visinya, mengenai pewahyuannya. Apa hubungan Allah terhadap kita? Dan sebaliknya hubungan kita dengan Tuhan. Sebetulnya sebelum memasuki Kejadian pasal 1 ayat 26, saran saya kita boleh mencuplik beberapa ayat-ayat Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tetapi karena ayatnya banyak, kita boleh pilih beberapa ayat saja. Misalkan dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 54 ayat 5, Yesaya pasal 62 ayat 5, kemudian masih ada kitab Yeremia, Yehezkel, Hosea. Nah, dari beberapa ayat di Perjanjian Lama ini memberitahu kepada kita bahwa Allah Sang Pencipta adalah suami bagi manusia ciptaannya. Kemudian kita bisa lihat di Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ini adalah satu kitab yang isinya berbicara mengenai hubungan Kristus Sang Kekasih dengan umatnya yang menjadi pengasih-pengasihnya. Sampai di Perjanjian Baru, kita melihat bahwa Paulus berkata di Efesus pasal 5, Kristus adalah suami bagi gereja yang adalah istri. Lalu di 2 Korintus pasal 11 ayat 2, Paulus berkata bahwa dia mempertunangkan kaum beriman sebagai perawan suci kepada Kristus. Dan puncaknya adalah di kitab Wahyu, pasal 19 ayat 7 sampai 9, bahwa ada perkawinan anak domba. Nah, tentu siapa anak domba? Anak domba adalah Kristus Sang Penebus. Dia diperkenalkan oleh Yohanes sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, di Wahyu pasal 19 ini adalah pernikahan. Pernikahan anak domba. Berarti anak domba adalah mempelai laki-laki. Lalu siapa mempelai perempuannya? Tentu adalah umat tebusannya, yaitu gerejanya. Nah, saudara-saudara, bila kita memberikan beberapa fakta ayat-ayat Alkitab, ini betul-betul menegaskan bahwa ketika Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah, yaitu supaya manusia boleh menjadi pasangan bagi Allah. Karena itu sejak semula Allah mengasihi manusia dan dia ingin manusia sepadan dengan dia untuk mengasihi dia. Itulah sebabnya kita bisa simpulkan seluruh Alkitab adalah boleh dikatakan kitab romantika antara Allah dan manusia. Nah,
melalui kita sampaikan visi ini, semoga saudara-saudari terbuka mata batinianya untuk mengapresiasi hubungan Allah dengan kita dan hubungan kita dengan Allah, yaitu hubungan sepasang kekasih. Bahkan pasangan ini akan menjadi satu-satunya pasangan universal sampai selama-lamanya. Seluruh pasangan di dunia ini akan berakhir, termasuk hubungan kita dengan pasangan kita. Itu hanyalah sementara. Karena itu kita sebagai suami, istri kita adalah istri, ini hanyalah gambaran dari pasangan universal Allah dan manusia. Karena itu seluruh pasangan di dunia ini cepat atau lambat akan berakhir hubungannya. Tetapi hanya satu pasangan, yaitu pasangan universal, itu akan berlangsung sampai kekal. Nah, untuk inilah maka hari ini kita ada di dalam pemulihan Tuhan, kita harus sadar kenapa kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Nah, ini adalah hal kedua yang kita perlu menekankan untuk mengimplementasi pewahyuan ini. Hari ini kita ada dalam pemulihan Tuhan, kita bukan di dalam kekristenan, bukan berarti kita adalah satu kelompok yang sengaja berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Tetapi karena kita melihat wahyu ini, bahwa hanya melalui pemulihan Tuhan, kita dibawa kepada sasaran, tujuan akhir dari seluruh pekerjaan Tuhan adalah Dia mau mendapatkan mempelai perempuannya. Ini diawali dengan kasih Tuhan. Walaupun manusia itu jatuh berdosa, menolak Dia, bahkan melawan Dia, memberontak kepada Dia, bahkan membunuh Dia. Tetapi kasih Tuhan tak pernah berubah. Kasihnya ini adalah kasih yang kekal kepada manusia. Karena itu Dia sendiri datang menjadi manusia. Dia mengalami penolakan, Dia melewati penderitaan, Dia bahkan ditangkap, dihina, diludahi, tersalib. Ini semua karena kasih-Nya kepada manusia. Supaya pada akhirnya manusia boleh menjadi umat tebusannya yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan bagi dirinya. Jadi saudara-saudara, untuk inilah di dalam pemulihan Tuhan, walaupun kita banyak yang harus kita kerjakan, kita penyegaran pagi, kita baca Alkitab, kita mendoa bacakan firman, kita datang bersidang, kita datang SPR, bahkan kita menginjil, membaptis orang, kita pergi menjenguk, kita pergi merawat orang, bahkan kita pergi perluasan. Itu semua bukan sasaran. Tetapi apa yang kita lakukan semua itu menuju ke satu sasaran, yaitu agar Tuhan di atas bumi mendapatkan mempelai perempuannya. Tadi Tuhan berinkarnasi, Dia menempuh hidup insani, Dia mati tersalib, Dia bangkit, Dia naik. Lalu apa sasarannya? Sasarannya juga adalah Dia mau mendapatkan mempelai perempuannya. Nah, moga-moga dua poin ini membuka mata batinnya saudari untuk membiarkan Tuhan sekali dengan kasih-Nya menjamah setiap orang. Jadi saudara-saudara, saya harap kita banyak berdoa karena di dalam kita menyampaikan firman perlu ada beban, perlu ada urapan sehingga melalui pembicaraan kita kasih Tuhan itu mengharukan semua orang sehingga hati semua
saudara-saudari itu boleh merasakan kembali kasih Tuhan yang luar biasa terhadap kita. Dan kasih ini adalah kasih kekal, kasih yang tak pernah berubah. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ketiga. Untuk mencapai sasaran ini, lalu apa yang harus kita persiapkan? Nah, saya menyimpulkan 3 saja ya, karena kalau terlalu banyak nanti juga nggak masuk ya. Nah, 3 ini penting. Pertama, yaitu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kasih. Karena berbicara pasangan, ini adalah bicara saling mengasihi. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Tetapi kita bertanya, apa definisi mengasihi Tuhan? Apakah mengasihi Tuhan itu, ya pokoknya saya berdoa, ini sudah tanda mengasihi Tuhan. Apakah saya baca Alkitab, ini sudah berarti saya mengasihi Tuhan. Apakah saya datang bersidang, ini sudah berarti saya mengasihi Tuhan. Apakah saya melayani, ini sudah berarti saya mengasihi Tuhan. Ternyata kita harus ambil Markus ya, pasal 12 ayat 30. Mengasihi Tuhan adalah menaruh seluruh antero diri kita. Ya, baik roh, jiwa, tubuh. Baik akal budi, kekuatan kita, hati kita. Seluruhnya diduduki oleh Allah itu sendiri. Seluruhnya dipenuhi oleh diri Kristus sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Seluruh hati kita ini, apakah 100% sudah diduduki oleh Kristus? Kalau belum, berarti belum mengasihi Tuhan dengan mutlak. Ya, kita perlu bertobat. Allah dalam hal ini sepertinya egois sekali. Karena Allah tidak mau diduakan. Dia mau mendapatkan tempat yang pertama dan yang utama di dalam hati kita. Dan memang dia yang paling layak. Mengapa? Karena dia yang menciptakan kita. Kedua, dialah yang menebus kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Lalu siapa lagi dan apa lagi yang boleh mendapatkan kedudukan yang pertama dan yang utama dalam hati kita? Nah, saudara-saudara, dalam hal ini kita perlu melalui firman Tuhan mengusik hati nurani kaum saleh. Kita mengasihi Tuhan itu bukan karena kita mau mendapatkan apa dari Dia, tetapi adalah respon yang normal karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, sepanjang pengalaman saya tetap selalu merasa apapun yang saya sudah berikan kepada Tuhan, apapun yang saya sudah anggap saya mengasihi Tuhan, tetapi yang Tuhan berikan kepada saya, kasih Tuhan kepada saya, jauh melebihi dari apa yang saya berikan kepada Tuhan. Karena itu saya selalu merasa masih berhutang, masih belum terlalu mengasihi Tuhan. Jadi setiap hari selalu bertobat, setiap hari selalu belajar memperbaharui persembahan diri, memperbaharui kasih saya kepada Tuhan. Sehingga saya boleh berkata pada Tuhan, Tuhan, sepenuh hatiku hanyalah milik-Mu. Bila ada di dalam hatiku, ada sesuatu, entah manusia, entah perkara, entah benda yang menduduki, Tuhan, aku bertobat. Ampuni aku, Tuhan. Engkau yang harus mendapatkan tempat yang pertama dan yang utama. Karena itu, mengasihi Tuhan bukan sekedar di mulut berkata, Tuhan, aku cinta padamu. Tetapi apakah seluruh hati kita betul-betul dipenuhi oleh Dia, dikuasai oleh Dia, diduduki oleh Dia. Ingat Tuhan pernah menegur orang Israel, yaitu bibirmu memuji aku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Kadang mulut kita gampang berkata, Tuhan aku cinta padamu.
tetapi hati kita belum tentu seperti yang kita ucapkan. Nah, ini bukan menghakimi, tapi ini mengingatkan kita semua. Pertama, pulihkan hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kasih. Nah, yang kedua, syarat dari mempelai perempuan itu harus dewasa. Jadi tidak boleh anak kecil di bawah umur itu menikah. Itu tidak boleh. Uh, Orang yang menikah selalu harus cukup umur atau dewasa. Nah, hari ini kita mau berbagian di dalam pernikahan anak domba, kita menjadi mempelai perempuannya, maka yang Tuhan tuntut di atas kita adalah dewasa atau matang. Nah, untuk menjadi matang, maka harus ada sebuah proses. Dan proses ini, proses yang memerlukan waktu, tidak bisa instan, yaitu bertumbuh dalam hayat. Nah, melalui bertumbuh dalam hayat, ada proses pengubahan di situ. Kita ditransform sampai menjadi dewasa. Nah, ketika dewasa, barulah kita bisa terbangun menjadi satu mempelai perempuan korporat. Tanpa dewasa, kita sulit terbangun satu dengan yang lain. Mengapa? Karena manusia alamiah ini sulit terbangun. Manusia alamiah ini sulit sehati. Semua orang masih membawa egonya masing-masing. Nah, tanpa dewasa, tanpa matang, kita masih kekanak-kanaan. Sulit bisa terbangun karena Tuhan tidak menikahi banyak mempelai perempuan. Mempelai laki hanya satu, mempelai perempuannya juga satu. Tetapi ini adalah satu mempelai perempuan yang korporat, yang terbangun bersama. Nah, untuk itu kita mendorong saudara-saudari, ayo melewati hari ke hari, waktu demi waktu. Sebentar kita sudah akhir bulan Agustus. Sudah seberapa banyak kadar Allah yang bertambah di dalam kita. Kita ikut Tuhan sudah sekian tahun. Kita ada dalam pemulihan Tuhan sudah sekian tahun. Kita harus bertanya, apakah kita lebih bertumbuh daripada bulan lalu, daripada tahun lalu. Nah, untuk ini kita harus mendorong saudara-saudari untuk banyak bertumbuh dalam hayat melalui bersekutu dengan Tuhan, melalui banyak berdoa, banyak membaca firman, banyak menikmati firman. Tapi tujuannya adalah agar kita mencapai menjadi mempelai perempuan itu. Tanpa kita bersekutu dengan dia, tanpa kita mengalami hayat, tanpa kita terbuka terhadap penyalurannya, lalu bagaimana kadar Allah bisa bertumbuh, bertambah di dalam kita sehingga kita bisa dewasa. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena menjadi matang di dalam hayat bukan bertambahnya pengetahuan Alkitab, bukan bertambahnya kerajinan dalam pelayanan, tetapi bertumbuh hingga matang adalah bertambahnya Allah di dalam kita dan berkurangnya kadar manusia alamiah kita, manusia yang jatuh ini. Baik, yang terakhir, untuk berbagian di dalam pernikahan anak domba sebagai mempelai, nah kita harus memakai gaun pesta. Kita harus memakai gaun mempelai perempuan. Maka kita perlu mempersiapkan pakaian ini. Di dalam Alkitab pakaian ini disebut pakaian kedua. Lalu apakah pakaian pertama? Nah, untuk itu kita boleh menunjuk ke ayat yang lain, yang mana di outline ini tidak disebut, tapi kita boleh pakai Mazmur pasal 45 ayat 14 dan 15. Yaitu di sana disebut pakaian pertama adalah pakaian yang berpakaiankan emas. Ya. Ini adalah pakaian pertama kita. Yaitu saat kita beroleh selamat, kita seperti anak hilang. Di Injil Lukas 15 yang kembali ke rumah Bapa dan Bapa mengenakan jubah yang terbaik. Nah, ini adalah pakaian pertama di mana melalui kematian Kristus, dia merampungkan penebusan, sehingga ketika kita mengenakan pakaian ini,
kita dibenarkan di hadapan Allah. Ini adalah pembenaran secara objektif. Tapi ini tidak bisa memenuhi syarat untuk berbagian di dalam pernikahan anak domba. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan pakaian kedua ini, yaitu pakaian yang dikatakan di Mazmur 45 ayat 15, pakaian yang disulamkan. Nah, kitab Wahyu pasal 19 ayat 8 ini adalah pakaian lenan halus, yang putih bersih, yang berkilau-kilauan. Nah, lalu apa implementasinya? Implementasinya adalah kita harus belajar mengalami melalui salib Kristus disulamkan ke dalam diri kita, ditenunkan ke karakter kita, sehingga Kristus memenuhi kita dan kita perhidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai keadilbenaran yang subjektif. Karena di kitab Wahyu pasal 19 ayat 8 jelas dikatakan bahwa lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan adil benar orang-orang kudus. Jadi sebetulnya di dalam bahasa Yunaninya itu tidak ada perbuatan. Aslinya adalah keadilbenaran yang jamak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah righteousness, ya. Jadi keadilbenaran. Nah, tetapi diterjemahkan lagi, ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Karena pakaian itu melambangkan perbuatan. Nah, singkatnya, kita perlu hari ke hari melalui mengalami Kristus, membiarkan salib Kristus bekerja, kita mengalami penyulamannya. Kita ditenun oleh kadar Kristus. Sehingga dia bertambah, dia memenuhi kita sampai terjadi transformasi di mana perkataan kita mengalirkan kasih karunia. Perbuatan kita, perilaku kita mengekspresikan keadilbenaran. Sehingga orang melihat kita, dia boleh melihat Kristus yang hidup di atas diri kita. Nah, saudara-saudara, ini juga tidak instan. Ini perlu waktu. Karena itu, kita perlu mengambil kesempatan di dalam setiap waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Pertama, mengasihi Dia. Kedua, bertumbuh hingga matang sampai terbangun. Yang ketiga, mempersiapkan pakaian yang kedua ini, yaitu pakaian sulam yang berasal dari kain lenan halus, yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Nah, saudara-saudara, dengan tiga hal ini minimal kita pada hari penghakiman Tuhan, kita bersyarat untuk masuk ke perjamuan kawin anak domba, bukan hanya sebagai tamu, tetapi terlebih sebagai mempelai perempuan anak domba. Nah, moga-moga dengan kita membuat sederhana seperti ini, saudara-saudari bisa menangkap bebannya melalui pewahyuan tadi, dan kemudian bisa melaksanakan, menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Saudara-saudara, kita harus berdoa. Setiap minggu, setiap berita yang disampaikan, lalu saudara-saudari pulang dapat apa? Saudara-saudari pulang ada perubahan atau tidak? Nah, karena itu kita bukan hanya sekedar, pokoknya saya ngomong ini, pokoknya saya sampaikan ini, terserah mereka bagaimana. Ini nggak bisa, saudara-saudara. Kita harus punya perasaan beban yang berat, karena penyampaian firman ini bukan untuk mengisi waktu, tetapi betul-betul melalui firman kita mendengar perkataan Tuhan yang up to date, perkataan Tuhan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Saya sangat yakin setiap minggu, setiap berita, itu adalah perkataan Tuhan yang sangat sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Perkataan Tuhan yang up to date. Nah, semoga ini mempengaruhi kaum saleh, mempengaruhi gereja, dan membawa kita semua maju bersama. Itu aja dari saya, moga bisa membantu saudara-saudara. Tuhan memberkati. Amin.